Saudaraku, Mark Twain berkata begini, ada dua hari penting dalam hidup manusia. Yang pertama adalah the day you were born. Yang kedua dikatakan the day you find out why. Hari ketika engkau dilahirkan, semua kita udah lewati hari itu. Tetapi yang kedua, hari penting dalam hidup kita adalah hari di mana saudara menemukan untuk tujuan apa saudara dilahirkan. For this is the whole duty of man. Inilah seluruh kewajiban, tugas manusia. To fear God, to fear the Lord. Saudaraku, semua ini hanya bisa terjadi kalau saudara belajar yang satu ini. Learn to fear the Lord. Belajar takut akan Tuhan. Saudaraku, dunia sudah banyak orang-orang agamawi, orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya tahu segala-galanya. Tapi dunia butuh orang yang takut akan Tuhan. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati umat-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati keluarga besar, hiburkan mereka Tuhan. Beri mereka juga keteguhan hati, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, beri kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom. Selamat malam, Pak Hengki dengan keluarga besar, Dr. Daniel, Apri, dan yang lain-lain. Saya mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk bukan hanya menghibur daripada keluarga yang ditinggalkan, tapi juga belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Gaung ini suaranya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 7. Coba lihat Pengkhotbah 7 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Silakan. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Saudaraku, entah berapa lama atau berapa kali saya pergi ke rumah duka, baik itu kerabat sendiri maupun jemaat Tuhan, dan setiap kali saya pergi ke rumah duka seperti hari ini, saya berpikir atau saya merenungkan satu kali ketika kita yang ada di situ. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saudaraku, semua kita tentu punya pandangan tentang tentang kehidupan yang kita inginkan. Tapi satu kali, pernahkah saudara merancangkan kira-kira apa yang akan dipikirkan orang lain ketika mereka melewati peti mati saudara? Atau kira-kira apa yang Tuhan akan pikirkan tentang saudara? Dan saat itu semua terbuka, gitu ya. Semua saudara bisa mengerti yang Tuhan pikirkan dan yang orang lain pikir, semuanya akan terbuka. Karena udah gak ada lagi yang ditutup-tutupi. Saudaraku, pada saat itu, saudara baru menemukan sesungguh-sungguhnya, itulah saya, gitu ya. Saudaraku, Mark Twain berkata begini, ada dua hari penting dalam hidup manusia. Yang pertama adalah the day you were born. Yang kedua dikatakan the day you find out why. Hari ketika engkau dilahirkan, semua kita udah lewati hari itu. Tetapi yang kedua, hari penting dalam hidup kita adalah hari di mana saudara menemukan untuk tujuan apa saudara dilahirkan. Nah, coba saudara masing-masing kita melihat diri kita sendiri, sebetulnya untuk tujuan apa saya dilahirkan. Kalau saudara mau tahu, untuk tujuan apa satu benda seperti handphone gini ya, untuk tujuan apa benda ini dibuat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, saudara bisa baca manualnya. Yang kedua, saudara bisa tanya pencipta daripada benda itu sendiri. Nah, sekarang saudara mau tahu apa manual yang dituliskan tentang manusia. Siapapun kita, semua kita, termasuk saya. Supaya hari ini di rumah duka, tentu saya berkhotbah bukan untuk yang sudah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, tapi buat kita yang ditinggalkan.
gitu ya. Nah, hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk tujuan apa sebetulnya saya hidup? And if you fail to recognize ini, untuk kalau saudara gagal menemukan ini, saudara akan miss the point. Sepertinya kita hidup untuk diri kita sendiri. Gitu. Coba kita lihat, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau sudah lihat dari terjemahan lain, satu contoh dari King James, for this is the whole duty of man. Inilah seluruh kewajiban, tugas manusia, to fear God, to fear the Lord. Saudaraku, saudara mungkin seorang dokter, atau ada yang di sini insinyur, ada pengacara, atau pengusaha, apapun, guru dan sebagainya. That's not your first job. Itu bukan tugas utamamu. Tugas utama saya, tugas utama saudara, adalah untuk menjadi takut akan Tuhan. Pernahkah saudara berpikir seperti ini? Sebetulnya bahkan konsep takut akan Tuhan pun itu abu-abu untuk dimengerti. Saya hampir boleh katakan dengan yakin, kalau di antara semua kita, kalau kita tanya, mungkin belum tentu 10% betul-betul memahami apa artinya takut akan Tuhan. Tapi that's the first duty, the whole duty of man. Itulah seluruh tugas kewajiban seorang manusia. Tidak terkecuali laki-laki, perempuan, hamba Tuhan, pengusaha, siapapun, semua kita punya tugas utama, to fear the Lord. Saudaraku, ini sesuatu yang saya ingin coba ajak saudara untuk memahami kebenaran ini. Kalau saudara betul-betul mampu menangkap tujuan utama ini, maka satu kali saudara akan menghadapi peti kematian atau hari-hari hidupmu dengan penuh damai sejahtera, dengan tenang. Bagaimana saudara mati itu bukan urusan, it's not an issue gitu ya. Tapi bagaimana saudara hidup, that's an issue. Karena kalau kita hidup sembarangan, sekalipun kita mati dengan dirayakan di gereja yang paling mewah sekalipun, nggak ada gunanya saudaraku. Tapi how do you live? Itu yang akan menentukan. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tugas utama seorang manusia adalah takut akan Tuhan. Itu yang ditemukan oleh orang yang paling berhikmat di muka bumi. Dari zaman dahulu sampai di zaman kemudian. Alkitab mengatakan tidak pernah ada tampil seorang manusia lebih berhikmat daripada Salomo. Dan dari semua yang Salomo pernah pelajari, dia katakan sebagai kesimpulan dari segala-galanya, akhir kata dari semuanya, takutlah akan Tuhan. Sebab inilah seluruh kewajiban seorang manusia. Nah saudaraku, kalau saudara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, saudara akan bisa menempatkan hidupmu sesuai dengan tujuannya Tuhan. Sekalipun saudara punya tugas yang lain-lain. Saya ingat saya punya orang tua angkat, satu kali karena dia sering kita duduk sama-sama dan saya temani dia karena dia tinggal sendirian. Dia bercerita tentang atasannya, dia seorang militer. Dia bercerita tentang atasannya yang bernama John Kirby. John Kirby adalah seorang kolonel, lieutenant colonel, dan puncak karirnya sedang bagus-bagusnya gitu ya. Ketika dia sedang mencapai puncak karirnya, istrinya sakit keras, dan sakit keras itu membuat setengah tubuh istrinya itu mati seperti piansui gitu ya. Entah kenapa dan terpaksa harus dirawat. Akhirnya dokter memutuskan dia harus dibawa pulang karena memang nggak ada jalan keluar lain. Dan sakit itu makin parah. John Kirby mengambil keputusan dia mengundurkan diri dari militer untuk merawat istrinya yang sedang sakit keras. Beberapa waktu lamanya, beberapa bulan lamanya, sampai satu ketika dia panggil semua anak-anak, mantu, dan bapak gembala. Juga beberapa teman-teman dekat. Salah satunya adalah orang tua angkat saya, Larry Sharping. Dipanggil dan pada malam itu, kebetulan itu adalah malam anniversary mereka. Di malam itu John Kirby berpakaian militer dengan
emblem-emblemnya seluruhnya, dan dia dandani istrinya dengan pakaian yang paling indah. Kemudian di hadapan Bapak Gembala dia pegang tangan istrinya. Istrinya namanya Janet. Janet, I still do. Aku masih tetap mengasihimu. Itu sumpah yang dia berikan dulu pada waktu mereka menikah. Sekarang istrinya terkapar, setengah mati, setengah hidup. Semua tubuhnya menjadi rusak. Tapi John Kirby tahu persis apa tugasnya, is to fear the Lord. Bukan sekedar menjadi militer, menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. That's secondary. Saudaraku, kalau saudara betul-betul mengetahui tugasmu, tugas kita sebagai manusia di muka bumi, saudara akan memprioritaskan hidupmu sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada waktunya. You have to set aside semuanya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Saudara hanya bisa lakukan itu kalau saudara tahu persis tujuan utamamu engkau hidup. It's to fear the Lord. Saudaraku, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan betul-betul menggenapi tujuan Tuhan. Let me tell you, ya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Coba lihat dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ini adalah perkataan Tuhan kepada manusia ketika manusia pertama kalinya diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan tugas manusia. Dan itu sampai terus menerus sampai hari ini. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Seakan-akan tugas manusia itu seperti kelinci. Untuk beranak cucu, terus menuhin Serpong dan sekitarnya. Gitu. That's not true. Kalau saudara lihat dari terjemahan yang lain, dengan jelas dikatakan gini, be fruitful and multiply. Bukan beranak cucu dan penuhilah bumi. Sebelum saudara penuhi bumi, dengan apa saudara penuhi bumi? Be fruitful, berbuah-buahlah dan penuhilah, bermultiplikasi. Saudaraku, itu yang disebut keturunan-keturunan dari hasil buah yang dihasilkan. Saudaraku, saudara hanya bisa melakukan tugas utama to be fruitful dalam hidupmu, dalam hidup saya. Ketika saudara belajar takut akan Tuhan. Saudaraku, ini satu kisah nyata. Di Lithuania ada sekelompok orang-orang Yahudi, Lithuanian Jews yang tinggal di sana. Saudaraku, pada tahun 1940-an, keadaan susah dihadapi mereka. Ada seorang anak Tuhan bernama Yishak Cohen. Yishak Cohen ini betul-betul diberkati dalam segala hal, kecuali duit. Dia diberkati dengan sukacita, dia diberkati dengan kesehatan, dia diberkati dengan pandangan yang positif, semuanya diberkati Tuhan, tapi dia gak punya duit. Miskin total, dan dia punya satu orang istri, gak punya anak. Saudaraku, dalam keadaan miskin, betul-betul miskin, istrinya bicara beberapa kali, Yishak, kamu itu punya paman kamu itu ada di Vienna, di Austria. Dia kaya raya, Yahudi yang kaya raya di Vienna. Coba dong kamu ke sana, minta sedikit berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada paman kamu. Yishak Cohen berkata, nggak mungkin, saya nggak mau ke sana. Tapi dipaksa terus tiap hari. Ada istri model begini, suaminya kurang kaya, saudara suruh minta ke kanan ke kiri. Ini istrinya Yishak Cohen begini, paksa terus, diocehin terus tiap-tiap hari. Yishak, kamu pergi, ayo kamu pakai baju yang terbaik, pakai dasi, pakai jas yang terbaik. Kamu pergi ke tempat paman kamu. Akhirnya karena setiap hari diocehin sama sang istri, Yishak Cohen pergi ke Austria. Baru beberapa langkah dia berjalan, kemudian dia rubah pikiran, dia balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, istrinya marah-marah. Dia bilang, Yishak, kamu ini ngapain begini? Kamu udah pergi, udah pakai baju bagus, udah bawa koper dan sebagainya. Kenapa kamu balik lagi? Yishak Cohen katakan begini, ada 3 hal yang aku ragu-ragu. Kesatu, aku nggak tahu apakah pamanku itu masih hidup. Kedua, aku nggak tahu apakah pamanku itu masih kaya.
Ketiga, aku nggak tahu apakah pamanku itu kalau toh dia hidup dan dia kaya raya, apa dia mau membantu aku? Tapi satu hal, 3 hal aku tahu pasti. Hashem Elohim, Tuhan Allah Israel, itu masih hidup. Hashem Elohim, itu masih kaya. Hashem Elohim, itu akan memberkatiku, kebutuhanku. Dan aku putuskan untuk kembali. Saudaraku, istrinya pasrah melihat suami model begini. Ya udahlah, katanya Hashem Elohim memberkatimu dan sebagainya. Beberapa waktu kemudian, tetangga nggak jauh dari tetangga ini kisah nyata yang saya baca. Beberapa tetangga nggak jauh, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Dalam perang di Eropa, dia dipanggil untuk ikut dalam perang militer. Dan kemudian dia nggak punya saudara. Dia datang ke rumah Yishak Cohen. Dia katakan gini, Yishak, aku nggak punya saudara yang bisa aku percaya. Aku nggak punya teman yang bisa aku percaya. Dan dari seluruh orang yang aku kenal, kamu orang yang paling aku percaya. Aku mau titip, dia bilang gini, kalau aku dalam 1 bulan nggak kembali lagi, berarti aku mati di dalam peperangan. Aku gali di sebelah kanan dari rumahku, ada satu sumur tua, aku gali. Dan aku pendam, ada kekayaan dari beberapa keturunanku, aku pendam di sana. Kalau aku nggak kembali, that's yours, itu menjadi milikmu. Suruh 1 bulan ditunggu, 2 bulan ditunggu, 3 bulan, 6 bulan, nggak balik-balik saudaraku. Jadi Yishak Cohen berpikir, ini berkat dari Tuhan. Digali, betul kekayaan luar biasa. Saudaraku, tapi dia takut. Karena dia takut akan Tuhan. Ini benar berkat buat saya, atau ini jebakan supaya saya ini ternyata rakus di hadapan Tuhan. Kalau dalam keadaan seperti itu gimana? Dia pergi ke Bapak Gembala. Dia pikir dia mau bertanya kepada Bapak Gembala dan mau minta restu dari Bapak Gembala. Begitu dia berjalan mendekati rumah Bapak Gembala, Bapak Gembala sedang memberkati anak-anak. Dan dia mendengar Bapak Gembala sedang menutup berkat pada waktu itu. Hashem Elohim will bless your need. Hashem Elohim is the king of the universe. Dia katakan, Hashem Elohim masih tetap hidup. Dia memberkatimu. Dan dia kaya raya. Dia adalah the king of the universe. Yishak Cohen tahu persis. Itu perkataan yang dia katakan kepada istrinya. 3 hal aku gak mengerti. Tapi 3 hal juga aku tahu pasti Hashem Elohim itu betul-betul masih hidup. Dia kembali tanpa bicara dengan Bapak Gembala. Dia nikmati apa yang ditinggalkan oleh tetangganya. Tahun 1979, Yishak Cohen bersama dengan istrinya pergi ke Israel. Dalam beberapa tahun setelah dia sampai di Israel, dia membangun satu kibbutz. Mungkin sudah pernah tahu, kibbutz itu di Israel adalah satu komunitas. Dia beli tanah begitu luas di utara daripada Israel. Dia bangun satu kibbutz namanya Kibbutz Hanita. Dia bangun dan dia bangun bisnis-bisnis di situ. Dan dia terima semua Yahudi-Yahudi dari Lithuania. Bekerja, diberi jatah, diberi tempat tinggal, diberi tempat segala-galanya. Pada waktu matinya, orang berkata tentang Yishak Cohen, orang ini sudah menjadi berbuah-buah. He has been fruitful. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saudara boleh menjadi orang paling kaya, paling hebat, paling tenar, tapi belum tentu saudara akan berbuah. But if you fear the Lord, kalau saudara takut akan Tuhan, hidupmu akan menggenapi tujuan Tuhan. Engkau akan berbuah-buah dalam tujuannya Tuhan. Dan engkau akan bertambah-tambah. Anak cucumu akan menjadi buah bibir. Orang akan berkata, orang-orang ini adalah keturunan ilahi yang lahir dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau saya boleh sampaikan sebagai hamba Tuhan, mewakili Ibu Lili. Kalau Ibu Lili boleh bercerita tentang cita-citanya, that's her dream. Buat anak-anak, cucu, mantu, dan sebagainya. Be fruitful, hiduplah menjadi buah. Bukan sekedar menjadi kaya, menjadi tenar, menjadi hebat, dan segala-galanya. Banyak orang hebat, banyak orang pintar. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Saudaraku, saudara bisa melakukan hal ini kalau saudara belajar takut akan Tuhan. Salomo men-summarize semua yang dia alami. Akhir daripada segala-galanya, takutlah akan Tuhan. For this is the whole duty of man. Ini tugas, tujuan utama daripada seorang manusia. Saudara hanya bisa menjadi fruitful if you fear the Lord. Saudaraku,
Hal kedua yang saya ingin sampaikan, tujuannya bukan cuma saudara menjadi berkat di bumi ini. At the end, supaya terjadi perjumpaan ilahi di surga. Karena kita menjadi fruitful, menjadi dermawan, menjadi orang yang begitu berdampak di bumi. Tetapi kita kehilangan surga. Buat apa? Betul gak? Ya. At the end of the day, saudara akan dipersatukan kembali dengan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, saudara gak akan bisa membawa damai sebelum saudara berdamai dengan Tuhan. Dan orang yang mau berdamai dengan Tuhan adalah orang yang belajar takut akan Tuhan. Saudara, hari-hari terakhir, mungkin sekitar seminggu yang lalu, ada Feby juga di situ, saya nggak tahu, saya lupa ada beberapa teman-teman di sini. Istri saya ingat betul. Pada waktu saya berdoa, Ibu Lili masih cukup kuat pada waktu itu. Saya pegang tangannya dan dia berkata, ini perkataan mungkin yang terakhir yang dia sempat katakan kepada saya. Dia katakan begini kepada saya, Pak, saya orang berdosa. Saya kuatkan dia, saya pulang, saya yakin betul dia akan masuk surga. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang merasa benar. Saudaraku, saudara hanya bisa mengatakan dirimu adalah orang berdosa if you fear the Lord. Donald Trump dalam interview tahun 2016 dikatakan, ditanya oleh seorang reporter. Saudara bisa lihat, dicek di Google. Have you ever asked God for forgiveness? Apa engkau pernah bertanya, minta kepada Tuhan untuk pengampunan? Donald Trump berkata, I don't think so. I don't need to. Saudaraku, begitu angkuhnya manusia. Saudara boleh menjadi presiden Amerika sekalipun. Saudara mau menjadi orang paling hebat, punya segala-galanya. Kalau saudara tidak mengakui, I'm a sinner. Christ is not for you. Tuhan itu bagi saudara. Kalau saudara bisa mengatakan, I'm a sinner. Waktu Ibu Lili berkata, Pak, saya orang berdosa. Christ is for you. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang yang merasa benar. Setiap hari saya harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, I'm a sinner. I need you. I need God. Dan saudara hanya bisa lakukan ini kalau saudara belajar untuk takut akan Tuhan. Saudara, ini pesan yang penting untuk setiap kita yang masih hidup. Bukan untuk yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal dia sudah bersama dengan Kristus. Dia menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Tapi untuk saudara dan saya, someday, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, 10 tahun lagi, I don't know when. Tapi satu kali, saudara akan diperhadapkan kepada detik-detik sebelum kematian. What do you do? Oh, I'm righteous. Aku orang benar. Saudara tahu, sebelum kematiannya, yang namanya Joseph Stalin, dia mengepalkan tangannya menantang surga. Padahal dulu dia belajar seminari. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, yang berani berkata, I want to make peace with you. Aku mau berdamai dengan Tuhan. I'm a sinner. Di dalam keadaan seperti itulah, dia mengosongkan dirinya. Gak menggembar-gemborkan predikatnya, kemampuannya, kehebatannya, apa yang sudah dia capai. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ketika manusia berani berkata kepada sang penciptanya, oh God, I'm a sinner. Pada saat itulah, Tuhan menjamah saudara. Karena Tuhan itu hadir untuk orang-orang yang mau mengakui, aku perlu Tuhan, aku orang berdosa. Saudaraku, ada satu museum yang sangat terkenal di Paris, namanya Louvre. Di museum itu disimpan satu lukisan, semua orang pernah tahu. Mungkin di rumah saudara juga ada duplikatnya, namanya Mona Lisa. Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Lukisan ini adalah lukisan yang paling terkenal di muka bumi sampai hari ini. Kenapa? Apakah karena senyuman seorang wanita yang gak tahu ini senyum ngejek, senyum cinta, atau senyum apa? Bukan itu, saudaraku. Atau dilukis oleh seorang pelukis yang sangat luar biasa, namanya Leonardo da Vinci. That's not it. Lalu apa yang membuat Mona Lisa menjadi begitu tenar, begitu dikagumi? Tahun 1911, lukisan Mona Lisa dicuri oleh seorang yang bernama Vincenzo Proigia. Dia dicuri dan disembunyikan selama 2 tahun, saudaraku. Yang aneh, setelah 2 tahun dicuri, akhirnya dia ditemukan. Polisi berhasil menangkap pencurinya, orang Itali, dan lukisan Mona Lisa dikembalikan. Tapi yang menarik adalah, saudara perhatikan,
Selama 2 tahun ketika lukisan Mona Lisa tidak ada, lebih banyak, hampir 3 kali lipat manusia yang datang ke Louvre dan memandang tembok kosong. Tidak ada lukisan Mona Lisa. Manusia mengagumi ketika Mona Lisa dicuri dan hilang dari tempatnya. Saudaraku, let me tell you. Saudara akan dikenal dan dikagumi oleh Tuhan ketika dirimu sendiri hilang daripada dirimu. Ketika engkau sendiri menyangkal kedaginganmu, barulah manusia seutuhnya itu bisa dikagumi, baru bisa menjadi berkat. Sama seperti lukisan Mona Lisa. Seandainya dia tidak pernah hilang, mungkin manusia tidak akan pernah menaruh harga begitu luar biasa terhadap lukisan Mona Lisa. Saudaraku, kalau saudara berani mengosongkan dirimu, berani berkata, I'm nothing, I'm a sinner, baru pada saat itulah engkau diangkat dan dipermuliakan. Saudaraku, semua ini hanya bisa terjadi kalau saudara belajar yang satu ini. Learn to fear the Lord. Belajar takut akan Tuhan. Saudaraku, dunia sudah banyak orang-orang agamawi, orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya tahu segala-galanya. Tapi dunia butuh orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara mau cari mantu satu kali, cari kualitasnya, takut akan Tuhan. Setiap kali saya berdoa, pagi, siang, malam, untuk anak-anak saya punya 3 orang anak. Saya katakan, Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan gak perlu berikan dia ini, berikan dia itu dan sebagainya. Tapi berikan dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, everything is gonna be okay. Tuhan akan jamin semuanya. Saudaraku, hari ini saya ingin titip pesan ini kepada saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, ketika saudara nanti pulang, akan terjadi sorak-sorai di surga. Karena apa? Satu orang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Seperti yang Mark Twain katakan, ada 2 hari penting dalam hidupmu. Saudara tahu kapan engkau lahir, tetapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, you also know why were you born. Yaitu untuk belajar takut akan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita nyanyikan lagu itu ya. We choose the fear of the Lord. Saya nggak tahu saudara tahu lagu ini apa enggak. We choose the fear of the Lord. We choose the fear of the Lord. We choose the fear of the Lord. For the fear of the Lord is to hate all evil. We choose the fear of the Lord. Aku memilih takut akan Tuhan. We choose the fear of the Lord. We choose the fear of the Lord. For the fear of the Lord is to hate all evil. We choose the fear of the Lord. Saudaraku, semua mata tertutup. Hari ini sebagai hamba Tuhan, mungkin, maybe, just maybe, mungkin inilah kesempatan terakhir bagi saudara mendengar perkataan Tuhan langsung hari ini. Kalau saudara memilih untuk hidup dengan takut akan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu dengan imanmu. Saudara ikuti, katakan kepada Tuhanmu, haleluya, shikababa, haleluya. We choose the fear of the Lord. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Mereka memilih untuk hidup takut akan Tuhan, supaya mereka berdamai dengan Tuhan, supaya mereka menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa, berikan roh takut akan Tuhan hari ini kepada setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kata-katamu, firman terus bergulung-gulung dan berkata-kata lebih jauh lagi bagi semua pribadi yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Is to hate all evil.